حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا لجميع مشايخنا الصغير والأكبر السابقين واللاحقين وخصوصا لجميع مشايخنا شأن الله ولهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita bersama dalam rangka kajian ilmiah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita bersama dari jalan yang tak menentu menuju jalan yang diridhai oleh Allah, yakni dengan adanya dinul Islam wal iman. Langsung saja pada malam hari ini, yaitu kalau temanya apa? Tayammum. Tayammum nanti selaya omong nek segone itu ya. Bahwasanya di dalam masalah tayammum ada poin-poin yang memang di situ diperbolehkan untuk melaksanakan tayammum. Kita sebelum melangkah lebih dalam mengenai masalah tayammum, kita pelajari terlebih dahulu apa hal-hal yang harus bagi kita untuk tayammum. Sebelum itu kita harus tahu apa definisi daripada tayammum itu sendiri. Karena apa? Karena ada syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi kita untuk melaksanakan tayammum. Tidak boleh benseromben, semua sudah diatur di dalam syariat. Semuanya sudah diatur dengan begitu lengkap. Kita hanya mengkaji dan juga tabarrukan, mencari berkah. Semoga pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tayammum itu harus ada hal-hal yang wajib kita ketahui. Pertama mengenai syarat-syaratnya, kemudian mengenai fardu-fardunya, kemudian mengenai sunnat-sunnatnya, terus yang terakhir yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan tayammum. Tayammum sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tayammum itu sebagai ganti daripada wudu, mandi, membasuh anggota. Kalau kita melihat secara bahasa, tayammum secara bahasa sebagaimana yang telah kita ketahui adalah al-qasdu, yaitu bermaksud, ada tujuan.
ada tujuan. Itu adalah tayamum kalau melihat secara lughah, secara bahasa. Kemudian kalau kita tarik kembali tayamum secara syarak, secara syariat, yaitu isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghasli utwin bi syara'ita makhsusatin, yaitu menyampaikan debu yang suci menyucikan lil wajhi kepada wajah, kemudian wal yadaini kedua tangan, badalan an wudu'in sebagai ganti dari wudu, au ghuslin atau mandi, au ghusli utwin atau membasuh anggota, bisyara itu mahsusatin, tapi harus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Artinya tidak moro-moro pas kita boleh untuk melakukan tayamum. Ada syarat-syarat, ada poin-poin yang harus terpenuhi ketika kita akan melaksanakan tayamum. Pertama adalah kita bahas mengenai syarat-syaratnya tayamum sebelum melangkah kepada fardu-fardunya tayamum. Kemudian wasyaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Mengenai syarat-syaratnya tayamum harus memenuhi 5 syarat, 5 kriteria. Dalam sebagian redaksi lain mengatakan khamsu hisalin, sama pemahamannya, itu harus memenuhi 5 syarat. Ada syarat-syarat tertentu bagi kita untuk melaksanakan tayamum, diperbolehkan untuk melakukan tayamum, gak boleh sembarangan. Artinya harus memenuhi syarat. Tak usah tambahi, tak usah kurangi. Jangan jadi ulama kekinian. Ya. Kita harus ikut aja, bukan kelas kita untuk ngarang-ngarang. Mun ngarang benta beun lah kan. Pertama adalah ahaduha, yang pertama adalah wujudul uzri, adanya uzur. Bisafarin disebabkan bepergian, au maradin atau sakit. Bepergian misalkan kita boleh untuk tayam, atau sakit. Batasan sakit yang bagaimana yang diperbolehkan tayamum? Mungkin sakit nyelot cetak segona yang jangan. Sakit yang sekiranya ketika kita menggunakan air, sakitnya kita tambah parah. Itu yang diperbolehkan tayamum. Tapi untuk saat ini, pada zaman sekarang ini, praktek tayamum jarang terjadi, jarang digunakan. Karena satu, air di mana-mana sudah menyebar, gak ada kekeringan. Dimanapun sampai di pelosok desa pun banyak air. Sakit yang memang betul-betul sakit, artinya dikhawatirkan ketika menggunakan air sakitnya kita tambah parah. Itu yang diperbolehkan tayamum, tapi jarang untuk dipraktekkan hal-hal seperti ini tayamum. Tapi walaupun jarang dipraktekkan, mungkin suatu saat bisa kita amalkan. Atau mungkin hanya tabarrukan, mengambil berkah. Karena semuanya ilmu itu dibutuhkan tanpa terkecuali. Kecuali ilmu-ilmu seperti kemodung deh ya. Jangan, gak boleh itu ya. Kalau ilmu-ilmu seperti ini wajib kita tahu agar supaya teratur, bisa untuk mengamalkan dengan baik. Karena tidak semuanya ilmu harus kita pelajari. Kalau ilmu mencelakakan orang, gak usah, haram hukumnya. Gak boleh untuk menyakiti orang lain. Maka la dororo wala diroro. Tidak boleh menyakiti diri kita, dan juga tidak boleh untuk menyakiti orang lain. Yang pertama, adanya uzur sebab safar, bepergian, au maradin atau sakit. Sakit ada batasannya, bukan hanya sekedar sakit. Itu yang pertama. Syarat yang pertama harus terpenuhi, sakit, safar, bepergian atau
sakit. Terus yang kedua, dukhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat, misalkan duhur, misalkan kemudian setelah azan, kemudian pada waktu itu kita tidak menemukan air atau pada waktu itu kita sakit, maka kita boleh untuk tayamum, harus menunggu masuknya waktu sholat. Waktu sholat harus menunggu, misalkan asar, ya menunggu waktunya sholat asar. Kalau zuhur, ya menunggu waktu zuhur dan seterusnya. Itu syarat yang kedua. Terus fala yasihhu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Tayamum tidak sah qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuknya waktu sholat. Kalau sebelum masuknya waktu sholat tayamum, maka tidak, artinya ketika tidak sah maka tayamumnya percuma karena tidak sah. Makanya harus mempelajarinya, itu harus teliti. Kalau ingin mengetahui lebih detail, kita mempelajari mengenai perbedaan antar madhab, perbedaan satu ulama dengan ulama yang, biar kita memahami detail. Kata menurut Imam Syafi'i seperti apa, menurut Imam Malik seperti apa, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad seperti apa, bagaimana syarat dan ketentuan tayamum dan ketentuan-ketentuan yang lain. Kita kalau ingin lebih mengetahui lebih detail, kita harus mempelajarinya. Kenapa? Karena ada ulama itu perbedaan pendapatnya tidak sama. Kemudian itu adalah syarat yang kedua yang harus terpenuhi, yaitu masuknya waktu sholat. Yang pertama adanya uzur, sebab safar atau marad, sakit. Yang kedua adanya masuknya waktu sholat. Terus yang ketiga tolabul, mencari air, mencari janda, karena ya mencari bukan mencari peraben, mencari air, mencari air. Kemudian di sini dijelaskan di dalam kitab lain, yaitu dijelaskan wa talabul ma'i syartun li sihhatit tayammumi inda Syafi'i wa Malik. Mencari air itu menjadi syarat akan sahnya tayamum menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Syarat, karena memang tayamum itu karena tidak ada air, maka dari itu mencari air itu menjadi syarat menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik. Makanya ikhtilaful ulama rahmatun, ikhtilafnya perbedaan ulama itu wa ikhtilaful nakana sesatun. Makanya kita harus ikut 4 madhab ini. Terutama kalau kita di Indonesia, maka hendaklah kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu syarat yang nomor 3, mencari air ba'da dukhulil waqti, yaitu setelah masuknya waktu. Kalau sebelum masuknya waktu tidak sah. Syaratnya harus ba'da dukhulil, setelah masuknya waktu. Binafsihi, dengan dirinya, nyari tibi, tak ngibahad dem, nyari tibi. Artinya jaban saya tayamum mau ngibahad dem, nyari tibi. Au biman adzina lahu fi talabi, atau orang yang mendapatkan izin untuk mencari air, bede kancan minta tolong ke kancan soro nyari aing. Jadi beri upah atau seperti apa, nanti mencari orang yang mendapatkan izin untuk mencari air. Wes fayatlubul ma'a min rahlihi wa rifqatihi, lalu kemudian ia mencari air
min rahlihi dari upayanya dia sendiri, wa rifqatihi dan dari temannya. Mencari air dari dirinya sendiri dan juga mencari air dari upayanya dirinya sendiri dan juga dari teman-temannya, mencari air. Dan perlu diingat mencarinya air ba'da dukhulil waktu, yaitu setelah masuknya waktu. Kalau sebelum masuknya waktu maka tidak memenuhi syarat. Kemudian fa in kana munfaridan. Ini fa in kana munfaridan. Bila mana seseorang atau orang yang tayammum itu munfaridan sendiri, bengalan berarti bitibian. Bengalan bitibian sendiri. Nadhara hawalaihi, maka hendaklah ia melihat kepada kiri kanannya minal jihad dari beberapa arah. Timur, barat, selatan, utara, melihat dari beberapa arah. Itu kalau sendiri melihat kiri kanan. Minal jihatil arba, dari arah 4 ya, timur, barat, selatan, utara. Kemudian ingka nabi mustawin minal ardi, bila mana memang ia adalah ada tempat yang rata dari bumi, rata. Maksudnya rata ya, jalannya itu lurus, tak keongkeun. Melihat pada 4 arah tersebut. Itu kalau sendirian. Kemudian fa in kana fiha irtifa'un wa khifadun, maka bila mana ada di dataran tinggi wan khifadun dan rendah, taraddada qadra nadhrihi, maka hendak ia bolak-balik dengan sekedar melihat pandangannya. Bolak-balik, tidak harus melihat dari 4 arah. Kenapa? Karena tidak ada di tempat yang rata. Itu adalah syarat yang nomor 3 yang harus terpenuhi bagi mutayammim, bagi orang yang melakukan tayammum, harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu syarat yang nomor 3. Saya ulangi lagi, syarat yang pertama adalah adanya uzur sebab safar, au maradin sebab bepergian atau sakit. Yang kedua masuknya waktu sholat. Yang ketiga mencari air. Langsung kita melangkah kepada yang nomor 4. Warrabi'u ta'azzuru isti'malihi, uzurnya menggunakan air. Ayil ma'i, yakni air. Ayil ma'i, yakni air. Uzur untuk menggunakan, misalkan contohnya ketika kita akan mencari air, dikhawatirkan nyawa kita hilang dikarenakan ada hayawan buas, misalkan ada hayawan buas atau ada pencuri, yang mana ketika kita menuju pada tempat tersebut padahal sudah ada air, maka ini termasuk uzur bagi kita untuk menggunakan air. Kalau kita misalkan menuju, nyawa kita hilang. Kalau kita misalkan menuju, harta kita akan hangus. Maka hal semacam ini juga termasuk uzur di dalam tayammum. Syarat-syarat bagi kita boleh untuk tayammum, sulit menggunakan air. Sulit menggunakan air. Saya loncat male singkat. Saya loncat aja biar singkat. Itu syarat yang nomor 4, sulit menggunakan air. Atau misalkan ketika kita menggunakan air, nyawa kita akan melayang misalkan. Oleh karena cuaca sangat ekstrim, panas, badan panas kabi, kemudian tetap kita memaksakan diri untuk menggunakan air, maka semacam ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Karena syariat itu
memudahkan bagi kita, bukan malah menyulitkan. Agama itu mempermudah, bukan menyulitkan. Kita sendiri yang mempersulit. Takut hilangnya anggota, penyakit kita tambah parah, ada rampok, hayawan buas, maka itu termasuk uzur di dalam tayamum. Artinya hal-hal yang bagi kita boleh untuk tayamum. Tapi jarang prakteknya sekarang. Sekarang jarang praktek tayamum, itu sudah jarang. Gak ada kayaknya tayamum. Jarang praktekkan. Seperti lagi yang jarang dipraktekkan sholatil khauf. Kayak apa sholatil khauf itu? Muzzah, kayak apa muzzah itu? Jarang kita praktekkan. Dalam masalah budak itu juga jarang kita praktekkan. Walaupun misalkan tidak terjadi kepada kita, ya paling tidak menambah pengetahuan kita, yaitu tabarrukan, mengambil berkah dari musannif, mengambil berkah. Yang sering kita kerjakan yaitu ketika kita bepergian jauh, kemudian kita menjamak dan mengkosor sholat. Kodok tadi. Itu syarat yang keempat. Khawatir diri kita tambah parah, khawatir harta kita lenyap dikarenakan ada ghasibin aw sarikin, orang yang ghasab atau ada pencuri. Sulit bagi kita untuk menghindari hal tersebut, maka memperbolehkan kepada kita untuk melakukan tayamum. Maka di dalam masalah, saya kembali lagi pada permasalahan tolabul ma, yaitu mencari air. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat antar mazhab. Maka mazhab itu ada mazhab secara mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, itu mutlak. Ada ulama mazhab seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i gitu. Itu ulama mazhab mengikuti pada pendapatnya imam-imam yang empat. Kalau kita mengambil pada pendapat ulama-ulama tersebut. Kemudian yang terakhir, at-turabut thahir, debu yang suci. Makanya sebelum kita tayamum, perhatikan dulu. Tako tayamum jadi bedetain goceng. Ya, tako bedetain goceng atau tain goceng atau tain nak kanak kene. Khawatir tain embi dan sebagainya celatong. Makanya debunya memang harus benar-benar suci. Ketika kita tayamum tanpa kita sadari, kemudian wajah kita menyentuh kotoran, itulah takut bedetain kucing. Kan biasanya kan tainya kucing ditutupi sama kucing, kan tidak kelihatan. Dan debunya, syarat yang terakhir yaitu debunya harus suci. Debunya harus suci. At-turabut tahiru alladzi lahu ghubarun. Ghubarun itu berhamburan, artinya kering, debunya kering, enggak boleh basah, kering, mun pecah dari mana tak nempel. Maka syaratnya juga apa ya? Harus nempel ketika dikepuk gitu, harus nempel. Kalau enggak nempel, ghairil mandi, tidak basah, harus berhamburan. Alladzi ghubarun, yaitu harus berhamburan. Kemudian ada permasalahan, fa in khalatahu jassun aw ramlun, maka ketika bercampur kapur atau
pasir, maka lam yajuz, tidak boleh. Artinya harus memang betul-betul debu, betul-betul debu. Ketika memang betul-betul debu, maka boleh bagi kita untuk melakukan tayamum. Harus memenuhi 5 syarat yang sudah dijelaskan. Dan pertama, adanya uzur bisafarin aw maradin, dengan sebab pepergian atau sakit. Yang kedua, dukhulu waqtis shalah. Yang ketiga, talabul ma'i ba'da dukhulil waqti, mencari air setelah masuknya waktu. Warabi'u, yang keempat, ta'azzur isti'malihi, yaitu uzur untuk menggunakan air atau sulit untuk menggunakan air. Terus yang terakhir adalah at-turabut thahir, debu yang suci. Ini ketika memang syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka boleh bagi kita untuk melakukan tayamum. Dari sini ditarik kesimpulan bahwasanya syariat mengajarkan kita ketika memang kita tidak menemukan air, atau ketika kita memang sakit, yang mana sakit kita parah, dengan sekiranya ketika kita menyentuh air tambah parah sakit kita, maka syariat memperbolehkan bagi kita untuk melakukan tayamum, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Itu mengenai syarat-syarat tayamum. Kita lanjut loncat. Kemudian yaitu ketika kita mempelajari tayamum, ada syarat-syarat tayamum, kemudian ada fardu-fardunya tayamum. Ketika kita sudah membahas mengenai syaratnya tayamum, kemudian yaitu fardu-fardunya. Kemudian wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu-fardunya tayamum itu ada 4 perkara. Fardu-fardunya tayamum ada 4. Ahaduha, yang pertama adalah niat. Niat. Kenapa? Kalau gak niat, ya gak bisa. Syaratnya ya harus niat, karena niat adalah pondasi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu. Niat. Yang pertama adalah niat. Kemudian wa fi ba'di nusakhil matni arba'u khisalin. Di sebagian kitab matan menggunakan arba'u khisalin. Kalau di dalam kitab ini menggunakan arba'atu asya'a. Maksudnya niatul fardi, yaitu niat fardu. Ketika kita mau sholat, kemudian kebetulan air tidak ada, dan sedangkan kondisi kita sakit misalkan, maka pertama, ketika kita tayamum, ketika sudah syarat-syaratnya terpenuhi, maka jangan lupa yaitu fardunya yaitu kita harus niat. Kemudian fa inna wal mutayammimu al fardhu wan nafla istibahahuma awil fardhu faqad istibaha ma'ahun naflah. Ketika mutayammim niatnya niat fardu wan nafla, dan niat sunnat, niat fardu dan sunnat. Terus gimana istibahahuma? Maka keduanya memperbolehkan. Artinya sunnat norok, kemudian fardu awil fardu faqat, atau niatnya hanya fardu. Istibaha ma'ahun nafla, maka memperbolehkan bersama niat tersebut an-nafla Kenapa? Karena tingkatan sunnat tidak bisa mengalahkan tingkatan sunnat tidak bisa mengalahkan fardu. Misalkan di dalam contoh ini, di dalam masalah fadailul a'mal, pekerjaan-pekerjaan yang utama. Misalkan sudah banyak kita ketahui dalam arti ada debu, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Hal semacam itu lantas tidak sampai mengalahkan fardu, gak bisa. Walaupun kita tahajud malam, tapi sebun kodok gak bisa. Tak bisa. Kenapa? Karena kapasitas sunat tidak sampai mengalahkan fardu. Kenapa kok sunat itu ada hal-hal semacam itu? Kenapa? Karena motivasi bagi kita agar supaya kita
Kalau fardu gak ada motivasi seperti itu, karena memang fardu itu wajib bagi kita semua, karena fardu ain. Kalau amal-amal sunat ada keistimewaan kayak seperti itu untuk memberikan motivasi semangat bagi kita untuk mengerjakan. Kalau niatnya fardu boleh sunat, atau fardu sunat boleh juga ikut serta sunat. Kalau sunat maka tidak ikut kepada fardu. Itu niat di dalam tayammum, yaitu fardu-fardunya ada 4 kita bahas. Yang pertama adalah masalah niat. Kemudian wasolatul janazati aydon awin nafla faqat lam yastabih ma'hul fardu, atau niat solat jenazah sunat saja maka tidak memperbolehkan fardu. Wes kita loncat tak mari mun baca kafir aja. Kemudian wathalithu yang kedua dan yang ketiga, mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Ini yang kedua dan yang ketiga, mengusap wajah. Benih beco kana yo sap. Lain ngusapi beco aja. Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku, berarti yang wajib sampai sini. Enggak harus sini, berarti wajah sampai siku, tangan sampai siku. Kemudian cara mengusapnya bidarbataini, yaitu dengan dua pukulan. Mengusap wajah, mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua siku, cengkol. Itu adalah yang wajib bagi mutayammim, bagi orang yang tayammum, agar supaya tayammum kita sah. Yaitu pertama adalah niat, yang kedua dan yang ketiga masuk wajah, masuk kedua tangan beserta kedua siku. Tapi niatnya itu perlu diperhatikan. Kalau kita niatnya sholat sunat, maka kita tidak boleh untuk sholat fardu. Tapi harus, kalau enak niat fardu saja, baca Quran, sholat jenazah dan lainnya itu boleh. Atau fardu sunat, maka sunat baca Quran juga boleh. Niatnya juga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tartib, urut maksudnya dari wajah ke tangan dan seterusnya, itu adalah tartib. Pertama adalah niat, yang kedua adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Terus yang keempat adalah tartib, kutu urut, budayakan antri, kan gitu. Misalkan budayakan antri. Tartib harus itu mengenai fardu-fardunya. Setelah kita membahas mengenai fardu-fardunya sudah, syarat-syaratnya sudah, kemudian yaitu mengenai sunat-sunatnya. Ada sunat-sunatnya tayammum. Syaratnya tayammum ada berapa tadi? Syaratnya tayammum ada 5. Fardunya 4. Kemudian kita bahas mengenai sunat-sunatnya. Wa sunanuhu ayat tayammumi thalathatu asya'. Sunat-sunatnya tayammum itu ada 3 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni thalathu khisalin. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Wa taqdimul yumna, mendahulukan tangan yang kanan. Minal yadaini, dari kedua tangan, alal yusra minhuma, daripada tangan yang kiri. Kemudian wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, mendahulukan paling tingginya wajah daripada paling rendahnya wajah. Berarti yang sunat dari paling tingginya, mulai dari tangan yang kanan, mulai dari paling tingginya wajah, itu adalah yang sunat membaca bismillah.
biar barokah. Setiap pekerjaan ketika tidak diawali dengan bismillah, barokahnya berkurang. Maka dari situ diawali dengan bismillah. Mun niat ngerasani tetangkeun tak usah bismillah aja. Kelero. Kan bismillah lagi kelero. Kenapa? Karena kebaikan dengan kejelekan tidak bisa dicampur adukkan. Setiap perkara yaitu ketika memang di situ baik, yaitu diawali dengan bismillah. Kenapa? Bismillah karena ketika tidak bismillah takut dikhawatirkan kurang berkah. Maka mun orang lambakan bismillah manti kana. Mun orang setia tak manti je banyak kelucar pakat colon je. Iya. Banyak kelucar pakka besua narasanan mangkan tak manti. Tak pati hati rakat. Iya. Kalau dulu estongku bismillah bisa ke becimat kana. Mun setia tak ada. Bismillah. Cobaan pun bau. Cobaan bau ni tekaki tak manti tapi. Iya mun cobaan walet cile walet paju juga. Cobaan bean siapa dia? Makanya bismillah ya. Bismillah. Ketika kita mau perjalanan bismillah. Dengan bismillah insyaallah semuanya berjalan dengan berkah selamat. Bismillah. Itu syarat sunat-sunatnya tayammum, yaitu bismillah basmalah, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan tangan yang kanan dari kedua tangan, minal yadaini 'alal yusra, daripada tangan yang kiri. Kemudian yang terakhir wal mualat, cepat-cepat. Wasabaqa ma'naha fil wudu. Keterangannya maknanya sudah lewat di dalam bab wudu. Apa itu mualat? Sambian cek sendiri. Baca sambil boleh apa ya? Cek cili melolo. Baca sambil dibaca sendiri ya. Ya melolo kelakuan tak iya. Ya je. So. Ini diantaranya ada tambahan materi. Wa baqiya litayammumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Dan masih tersisa litayammumi lil mutayammimi, bagi orang yang tayammum, sunanun ukhra, sunat-sunat yang lain, madhkuratun fil mutawwalat, yang disebutkan di dalam kitab yang panjang keterangannya, pembahasannya. Minha, diantaranya naz'ul mutayammimi khatimahu fit darbatil ula, melepasnya orang yang tayammum khatamahu, cincinnya, fit darbatil ula, pada pukulan pertama. Itu adalah sunat-sunat yang lain yang disebutkan di dalam kitab yang memiliki keterangan yang luas. Ketika memang orang tersebut pakai cinta tadi, cincin. Terus amma tsaniyatu, sedangkan yang kedua, fayajibu nas'ul khatami fiha, maka wajib melepas cincin padanya. Artinya kembangalah ketika memang yang pertama adalah melepasnya mutayammim cincin pada pukulan yang pertama itu sunat, sedangkan pukulan yang kedua hukumnya adalah wajib melepaskan cincin. Wes, itu kita sudah membahas pertama mengenai syarat-syaratnya, fardu-fardunya, sunat-sunatnya. Kemudian yang terakhir
perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Walladzi yubtilut tayammuma salasatu asya'a, hal-hal yang dapat membatalkan tayammum itu ada 3, sama dengan sunat-sunatnya tayammum. Perkara yang membatalkan tayammum ada 3. Ahaduha, yang pertama, kullu ma abtalal wudu, setiap perkara yang membatalkan, misalkan mari tayammum ben kentok, maka bet ataing misalkan, maka bet menyentuh perempuan misalkan, menyentuh perempuan tanpa satir itu betal, kecuali mahram. Kalau mahram tidak. Setiap perkara pokok, setiap perkara yang membatalkan wudu itu juga berlaku pada tayammum. Itu yang pertama. Kemudian wasani ru'yatul ma, saya loncat. Wasani ru'yatul, melihat air. Melihat air, ketika sudah melihat air, otomatis dengan sendirinya tayammumnya itu batal karena melihat air. Karena apa? Karena tayammum itu adalah toharatun darurah. Tayammum adalah toharatun darurah. Toharah sesuci yang darurat. Maka dari itu bukan pemain inti, pemain cadangan dah. Ada pemain inti, ada pemain cadangan gitu. Pemain inti wudu, ya. Kemudian karena wudu ini gak bisa cedera, tapi tayammum. Kenapa? Karena biasanya kita wudu karena tidak ada air, peceklik misalkan, maka tayammum. Kemudian kita larikan kepada hal-hal yang membatalkan tayammum, yaitu yang kedua ru'yatul ma, melihat air. Ketika kita melihat air, maka otomatis dengan sendirinya tayammum kita batal. Yang pertama setiap perkara yang membatalkan wudu, yang kedua adalah melihat air. Terus fi ghairi waktu sholat, di selain waktu sholat. Kemudian yang terakhir adalah ar-riddatu, murtad. Na'udzubillah. Murtad itu ada 3 macam. Beda murtad bil qawli, bil fi'li, bil i'tiqad. Bil qawli misalkan ngocak pangeran lebih dari situng, murtad. Bil fi'li misalkan sambian sujud ke berhala. Murtad. Bil i'tiqad, hati kita masih ragu, pangeran beda panja, itu makanya pembagiannya murtad itu ada di 3. Beda bil qawli, beda bil fi'li, beda bil i'tiqad. Itu makanya ketika kita ragu, maka hendaklah kita mengucapkan syahadat. Ketika murtad, semuanya sudah musnah, hangus. Apa itu murtad? Qat'ul Islam, yaitu memutus Islam. Memutus Islam. Murtad adalah memutus Islam. Memutus Islam ya dengan 3 cara, bil qauli, ucapan, bil fi'li, pekerjaan, bil i'tiqad, keyakinan. Keyakinan itu adalah pembagian murtad. Makanya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Pekerjaan yang paling baik yaitu taat. Nasihat yang paling baik adalah kematian. Nah, pekerjaan yang paling baik adalah taat.
Sedangkan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nasihat yang paling agung adalah kematian. Itu Jabun Sayyidina Ali. Ini adalah mengenai tayammum. Yang pertama adalah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada 5, fardu-fardunya ada 4, sunat-sunatnya ada 3, perkara yang membatalkan juga ada 3. Ini adalah mengenai tayammum. Semuanya berarti sudah selesai. Syaratnya selesai, fardunya selesai, sunatnya selesai, kemudian hal-hal yang membatalkan selesai.